We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore, Laurentius Lee, seorang pecinta heritage, culture, food, coffee shop. Nah, ini menarik sekali nih. Saya mulai ya. Silakan, Pak. Apa kesukaan atau kebiasaan Anda sejak kecil hingga jatuh cinta pada cagar budaya ini? Fotonya kan cagar budaya semua nih. Silakan. Kalau saya flashback dari masa kecil sih sebetulnya masa kecil nggak ada yang hubungan heritage atau cagar budaya, tapi mungkin lebih memasuki SMP, SMA itu saya sudah muncul ketertarikan terhadap pelajaran sejarah, Pak. Kak, cerita ya, sejarah. Terus imajinasi saya ikut berkembang segala macam, kuliah, mulai kerja, dan saya lebih suka itu kalau masuk ke rumah tua, rumah yang bangunan Belanda kita nyebutnya, rumah Belanda padahal belum tentu buatan Belanda gitu. Rumah tua cenderung lebih suka gitu. Jalannya waktu terhadap saya ingat waktu kecil itu mama saya almarhum sering setel lagu Sunda, Pak. Lagu Sunda dari Hetty Koes Endang yang memang album bahasa Sunda semua, dan saya suka dengerinnya gitu, dan mama saya selalu nyetel tuh pagi. Nah, kecintaan saya terhadap Sunda mungkin di situ mulai tumbuh, tradisional kayak, cuman saya tidak terlalu cuma sekedar ya suka gitu. Saya respect dengan karena saya punya mengalir darah Sunda. Kemudian udah bekerja, saya kalau ngelihat bangunan Belanda menarik sekali kan, respect banget. Di situ muncul saya kecintaannya tuh, wah, di Jogja seperti apa ya, karena saya baca-baca sejarah, justru leluhurnya Bali itu ada yang dari pelarian Majapahit kan. Di Google. Akhirnya entah bagaimana saya bisa kerja di Jogja tuh, Pak. Pas kerja di Jogja, saya harus beradaptasi lagi. I have to deal dengan orang Jogja seperti apa sih kesehariannya. Kalau orang Bali saya tahu sangat kenal sekali dengan culture, mulai dia bangun tidur pagi, nyiapin sembayangan segala macam, itu kayak rutinitas setiap hari yang awalnya saya lihat jadi biasa dan menarik. Di Jogja saya harus berusaha seperti ada dua vibrasi yang beda gitu sama Bali. Memang sama-sama tourism destination, tapi ada seperti vibrasi yang beda. Jogja itu Jawa. Saya nggak bisa menjelaskan dengan kata-kata karena lebih ke feeling sih, Pak, seperti itu. Terus saya ingat patah Jawa, orang Jawa kan lebih sopan nih, Pak ya. Sopan apa segala macam seperti itu. Dan pertama saya ke Jogja, otomatis saya berpikir, sepertinya kamu harus coba ke makam raja-raja. Nah, mau nggak mau, kamu tinggal dan mencari makan di tanahnya mereka dong, leluhur. Oh yaudah, iseng ke Kota Gede. Pertama kali ke Kota Gede, Hindu, tapi Hindunya lebih ke Hindu kuno Jawa mungkin. Lalu saya juga baca-baca
sejarahnya seperti apa. Ini saya masuk, itu pertama kali saya masuk kuburan orang penting ya Pak ya, saya pikir. Agak ngeri-ngeri sih seperti itu. Saya masuk ke Kota Gede pertama kali, pandu oleh abdi dalamnya. Di dalam ruangannya itu saya juga tetap ngacil seperti apa sih kuburan, seperti apa sih bangsawan yang di tahun 1500, 1600. Ternyata mereka betul-betul apa ya namanya, catat semua peristiwa dari mereka sampai generasinya yang sekarang. Bahkan makamnya pun lengkap seperti itu. Akhirnya sampai di Kota Gede, saya pikir karena ada dua, satu di Kota Gede memang dua, kedua saya ke Imogiri, saya ke sana gitu kan. Cuman memang jeda waktunya agak lama. Saya sempat berpikir, saya kok kapan ke Imogirinya gitu loh. Mungkin apa saya nggak jodoh gitu ya. Kayaknya kalau nggak ke Imogiri itu nggak lengkap gitu, saya pikir. Akhirnya memang tidak terencana, nggak tahu kenapa hari itu saya pengen ke Imogiri gitu. Saya juga belum ngecek jadwalnya, langsung spontan aja ngajak teman saya, yuk mau ke Imogiri nggak? Ya kan, oh ya udah besok kita janjian naik motor, baru hari ini buka. Oh ya udah. Nah, di Imogiri lah kita Pak. Di sana memang kan Sunanan Surakarta, kemudian blok sebelah kanan dari Jakarta. Memang tujuan utama saya ke yang paling tua di situ memang Sunan. Saya nunggu karena memang di sana juga yang ziarah. Tempatnya kan kecil ya Pak ya. Tempatnya kecil karena seperti rumah seperti itu. Terus saya baca-baca juga sama kok sejarahnya atas. Pertama kali saya juga tahu makam Sultan Agung ya hanya aja tidak spesial. Tapi spesialnya itu sangat dihormati kayak kalau zaman sekarang gampang keramat gitu loh Bang. Cuman keramat menurut saya bukan keramat yang keramat itu pasti serem. Keramat itu lebih ke sakral, respect. Nah, kenapa dikeramatkan? Karena pasti ada itu tadi Pak. Nah, kecintaan saya terhadap budaya, apalagi saya tinggal di Jogja, saya ke keraton, kadang saya weekend tidak ada planning mau kemana, tiba-tiba saya bisa ke keraton, lihat tarian klasik, keluar masuk museumnya, itu saya kalau dihitung sama dari keraton juga sudah apa loh. Saya coba foto sudut-sudutnya, arsiteknya juga perpaduan antara Jawa, Eropa, ada Tionghoanya juga banyak, keramik-keramik kuno dan lain-lain. Itu di keraton bikin betah. Dan ternyata nggak cuma di keraton, area sekitarnya juga menarik, perkampungan-perkampungan kuno yang ditinggali oleh para abdi dalam sesuai pekerjaan mereka. Area benteng keraton agak keluar itu juga ternyata sangat-sangat menarik untuk dieksplor lebih maksimal. Akhirnya saya jadi sering browsing Pak gitu sampai saya cari peta-peta Belanda, peta-peta kuno, dan di situ saya temu dari peta dari Leiden ya. Itu kalau di Jogja mereka buat tahun 1935 dan area keraton mereka sudah buat sedemikian rupa. Kalau yang warnanya orange saya telusurin, oh jalan ini bangunan orange sekarang masih ada. Ternyata bangunan orange yang di sisi timur ada berapa biji berderet, ini bangunan rumah-rumah para pangeran. Saya lihat ternyata ada yang masih sudah tidak
lurus, tapi area inti rumahnya masih ada, areanya agak kumuh karena yang tinggal di situ ya para pengabdi pangeran-pangeran itu dulu seperti itu. Nah, karena seringnya saya belusukan gitu Pak setiap Sabtu dan Minggu, jadi menarik buat saya untuk ekspor jauh. Jadi tidak hanya ke bangunan kolonial, tapi sampai ke kuburan-kuburan kuno juga saya belusukin. Kalau ke kuburan kuno juga ceritanya agak menarik tuh Pak. Kebetulan saya iseng di Instagram itu ada beberapa akun yang memang sering posting tentang bangunan kolonial. Jadi akun A terus saya follow, akun B saya follow. Karena seringnya follow maka sering muncul suggestion akun-akun, ternyata muncul akun namanya Graveyard. Nah, di situ saya coba lihat. Ternyata ada juga ya orang yang suka cari sejarah kekunoan tapi dari kuburan gitu. Saya agak kaget terus ngeri sedap nih. Gitu. Kan di Jogja bangunan kolonial saya pikir sudah visit gitu ya. Kayak ikoniknya apa sih kalau di Jogja? Malioboro, sebelah kirinya Hotel Grand Inang, sebelah utaranya rel ada runtuhan Hotel Tugu, sebelah baratnya ada stasiun Tugu sendiri. Ke utara sedikit itu toponomi daerah Sudiro Prajan dan macam-macam. Itu ke utara lagi ada Tugu sendiri. Di utaranya Tugu ada Kelenteng Poncowinatan. Agak ke barat dikit ada bekas perkumpulan pemuda zaman dulu, macam-macam Pak. Sampai ada rumah model kuno tuh sampai saya itu nekat saya masuk, ketok-ketok. Permisi Bu, maaf ganggu Bu, ini rumahnya keren loh Bu gitu. Saya pakai jurusnya sih, keren loh Bu, oh bagus loh Bu, gitu. Saya puji-puji dulu. Oh iya gitu. Oh ibunya. Ade dari mana? Baru saya kasih. Kalau boleh loh Bu, keren gitu. Akhirnya intinya sih saya kalau ada rumah tua atau kolonial saya pengen masuk gitu Pak. Kalau udah masuk ngelihat gimana sih mereka punya denah dalamnya, lantainya dibuat atau belum, perawat apa enggak, mebel-mebelnya masih ada apa enggak, foto-foto keluarganya panjang enggak, kayak jadi hal menarik gitu. Nah, di Jogja saya pikir saya sudah pada hampir titik jenuh lah saya pikir. Nah, karena saya nemu akun yang tadi menarik Indonesian Graveyard, jadi saya lebih agak geser sedikit nih ke kuburan. Akhirnya saya DM-an adminnya. Ternyata adminnya memang waktu itu respon gayung bersambut, tapi mereka base-nya ada di Jakarta Pak, base-nya di Jakarta, dan mereka mengeksplor makam-makam Tionghoa yang tahun di Jakarta dan sekitarnya, kemudian makam-makam tokoh Belanda dan segala macam di Kerkhof Tanah Abang ya, di situ segala macam menarik. Terus saya bilang kalau mungkin ada jadwal ke Jogja kabarin ya Mas, saya bilang gitu. Nanti saya anterin deh ke makam-makam yang berhubungan dengan sejarah. Tapi Kerkhof di Jogja sepertinya tidak sesuai Jakarta, saya bilang. Oh boleh dong nanti kabar-kabar. Waktu lewat ternyata waktu itu kalau nggak salah saya dapat DM juga dari ternyata dia rekannya yang DM dengan saya tempo hari Pak. Akhirnya kita kenalan, ternyata dia orang Jogja. Ternyata rekannya yang pertama kali DM saya itu beliau sakit dan sudah berpulang. Padahal rekannya ini sangat membantu saat mereka ekspor makam-makam Tionghoa yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Turis-turis Tionghoa justru bisa baca.
Bahkan saya yang keturunan Tionghoa nggak bisa, Pak. Bisanya bahasa Sunda Indonesia. Seperti itu. Akhirnya karena uh, kita kenalan dan katanya dia akan pulang ke Jogja, udah kita ketemuan di Jogja. Itu Februari karena suasananya menjelang Imlek. Kita ke makamnya Kapiten Tionghoa saja, Tan Jinsing. Saya juga belum pernah, Mbak. Biar sekalian browsing deh, Mbak, cari sendiri, saya cari sendiri. Akhirnya kita ketemu di suatu tempat di jalan kafe yang bangunannya bangunan Tionghoa juga, Pak. 2 lantai dan cagar budaya. Eye catching lah di dalam situ bangunannya. Modelnya kayak gitu nggak ada lagi sekarang. Kita berangkat sampai ke makamnya tokoh ini, dan memang tokoh ini sangat dihormati pada zamannya Jakarta. Selesai dari situ, teman saya nanya, kita kemana lagi, bro? Saya kan bingung juga nih. Kita ke makam bupati atau patih-patih keraton aja gitu ya. Saya juga belum pernah, saya bilang gitu. Tapi jauh, Mbak, kalau dari kita sekarang di sini loh, ini selatan ke timurnya. Ini ke Malioboro aja yuk, kita ke area ini. Karena di situ ada rumahnya Tan Jinsing juga yang bakal jadi tempat pameran. Dan memang hari itu adalah H-1 sebelum pembukaan Pekan Kebudayaan Tionghoa yang setiap tahun diselenggarakan di Jogja. Oh udah nggak apa-apa, kita ke situ. Kita masuk ke area Kepandan. Saya agak lupa karena dulu tahun sebelumnya buka WhatsApp-nya pernah ke sana. Setelah itu kok rumahnya agak beda gitu. Kan depannya agak buka. Ternyata saya ada satu rumah yang saya dorong, di dalamnya seperti ada altar kecil gitu. Saya nggak jadi masuk, dan nggak lama ada yang buka. Ternyata kita dipersilakan masuk sama salah satu panitia Pekan Budaya Tionghoa, dan ternyata memang rumah itulah yang pernah saya lihat tahun sebelumnya. Karena tahun sebelumnya sudah terbuka dan banyak wayang potehi dipajang. Karena waktu kita di sana belum dibuka gitu, tapi mereka ternyata di dalam sudah prepare mulai dari perabotan peranakan Tionghoa full furnish, kita pun antik semua. Ini kita masuk di rumah gayung bersambut. Kita dapat privilege juga, Pak. Jadi singkat cerita, panitia yang suruh ngisi barang-barang di rumah ini itu ngajak kita bermalam di rumah Jinsing, Pak, jadinya. Akhirnya ya udah kita mau, akhirnya kita punya pengalaman. Setelah itu ya kita seperti punya schedule, punya tujuan kemana nih gitu ya. Kalau di Jogja memang banyaknya memang tua ya, Pak ya. Jadi berkaitan dengan kesultanan. Kalau bangunan kolonial, saya coba cari di dekat pabrik gula, Pak. Pabrik gula dulu cukup banyak. Dan ke-8 itu ada berapa belas itu, dan salah satunya sekarang masih ada itu pabrik gula Madukismo. Nah, makam yang tadi kita visit itu Tan Jinsing itu persis di belakang dia ada bukit kecil dan posisinya memang. Dan ternyata di area pabrik Madukismo itu dulu memang ada beberapa bukit-bukit kecil yang ternyata dijadikan kita belusukan ke situ juga. Ini pure kita belusukan, tidak tahu jalan, karena kita cuma lihat di peta tuh cuma lambang makam Tionghoa kan pas gitu kan, pas titik gitu. Kita cari, oh memang ini Tionghoa yang banyak rawat. Akhirnya kita menemukan makam dari
sepertinya leluhurnya Dokter Yak. Dia pendiri rumah sakit mata. Nah, dengan bantuan teman-teman juga sosial media sangat membantu Pak. Ada yang bisa bantu translate Wi-Fi. Itu nenek dan kakeknya Dokter Yak yang berdiri. Dan Oke, saya stop sampai di sini ya. boleh Pak, Oke, saya stop sampai di sini. Saya share screen ya. boleh. Oke, nah ini yang saya pengen tahu. Ini di mana ini? Itu di Kota Gede. Oke. Ya, di Kota Gede, di Masjid Kota Gedenya ini gapura yang sisi timur selatan baratnya saya agak. Ini ada 2 gapura pintu masuk di samping yang ini. Kalau dekat pintu utama parkir mobil itu dapurnya mirip seperti itu. Mengambil angle-nya agak susah. Karena kalau nggak ngambil angle-nya dengan pas, nanti kiri kanannya udah bangunan modern semua. Ini makam atau masjid ya? Ini pintu gerbang menuju masjid. Kalau makam ada lagi. Bentuknya hampir mirip seperti ini sih. Oke. Nah, ini di mana ini? Saya sendiri kok belum. Silakan. Ya, ini di Yogyakarta juga. Ini pernah jadi syuting video klipnya Ari Lasso, Pak. Yang entah tahun kapan gitu. Terus mangkrak bangunan ini. Jadi sebetulnya bukan bangunan kolonial sih, sebetulnya bangunan milik pengusaha batik zaman dulunya itu. Ya, bangun seperti kastil. Jadi memang cukup menarik untuk dijadikan background foto sih. Sekarang sudah mulai bukan pugar ya. Sudah direnovasi sama pemiliknya jadi lebih rapi. Oh, bukan gereja berarti ya? Bukan gereja, dan memang pemiliknya Katolik. Dia taruh satu patung Tuhan Yesus yang menghadap selatan. Saya juga nggak ngerti hubungannya dengan mereka apa gitu. Oke, ini di mana ini? Ini dalam Joyokusuman kalau nggak salah. Ini sampingnya pintu masuk keraton, Pak. Jadi tempat tinggal adiknya Sultan yang bertahta sekarang. Tapi adiknya Sultan yang sudah duluan berpulang. Di sini. Dan ini memang ciri khasnya, yaitu ada pintunya 3 kalau rumah bangsawan Jawa. Kita lihat kusennya apa ya, kusen kayunya itu sangat tionghoa sekali. Ya. Pintu tengah akan lebih besar. Kita masuk pintu tengah itu masuk area dalam ageng. Biasanya mereka akan buat seperti ada kamar kecil, kotak gitu, ada bantal guling, patung Loro Bulono, tempat sakral gitu. Kalau dulu mereka untuk naruh pusaka, hasil nanam, hasil panen, perhiasan, barang-barang sakral milik warga. Oke. Nah, ini di mana ini? Ini di Kandang Menjangan, Pak. Kandang Menjangan itu jadi bagian dari garis imajiner di Keraton Jogja. Jadi kalau kita arah utara itu ada Merapi, tarik ke selatan ada Tugu, tarik ke selatan melewati Jalan Malioboro sampai alun-alun utara, Kompleks Keraton, alun-alun selatan, Lengkung Gading. Namanya Kandang Menjangan, dulu dibangun karena area ini dulu tuh masih hutan lebat. Jadi memang raja bikin satu tempat. Untuk apa? Berburu rusa. Oke. Dan ini ruangan ini untuk apa sebetulnya? Ruangannya ini terkunci, Pak, jadi kita nggak bisa masuk. Dulunya untuk penjara, bukan? Ya, bukan untuk penjaga raja sih. Jadi Sultan bisa melihat kondisi dengan atas. Benteng. Nah, bentuknya kotak gitu, Pak, nggak begitu besar juga, dan
sudah direnovasi, dulu sempat mangkrak ya, agak serem juga. Kalau kata penduduk sekitar tuh mereka bilang dulu pernah ada yang gantung diri di situ lah, macam-macam lah gitu. Oke. Tapi secara bangunan ya historisnya bagus sekali karena mereka satu kesatuan dengan garis imajiner. Oke, kalau ini silakan. Nah, ini bangunan ini unik juga, Pak. Ya, jadi ini tuh seperti klaster ya kalau kita bilang. Cul-de-sac, klaster perumahan. Ini zaman dulunya seperti ini. Jadi punya keluarga Atmo Suprobo, salah satu rich merchant pada zamannya. Di dalamnya jadi ada 2 pintu gerbang. Ini pintu belakang saya bilang. Pintu depannya dekat jalan raya. Dan rumah-rumahnya sangat antik-antik, Pak, di antara 2 gerbang. Ini sempat diteliti juga oleh UGM dan mereka menyebutnya di antara 2 between two gates namanya. Antara 2 gerbang, dan memang sudah status cagar budaya, rumah-rumah dulunya antik-antik, Pak. Jadi kalau kita belajar Mataram Islam, ciri khas bangunan Jawanya seperti apa bisa coba nanti kalau ke Jogja ke area sini. Memang ciri khasnya di kota gede itu joglonya penyangga di bagian luarnya ada sosok. Joglo-joglo lain tidak pernah pakai model yang seperti itu. Rumah-rumah di kota gede zaman dulu seperti itu karena gempa yang tahun berapa ya di Jogja itu 2006 atau 2008? 2006, 2008 rasanya, saya lupa. Ya, yang cukup 2008 deh rasanya. Ya, dan itu area Bantul, kan kota gede termasuk area yang cukup parah, Pak. Jadi banyak rumah-rumah guna. Iya. Menarik sekali, ini gang-gang sempit itu, Pak. Jadi keren lah, Pak, pokoknya kalau ini di kota gede ini nggak jauh dari ini kota gede juga. Okay. Ini namanya, ini sekarang jadi apa namanya, guest house, Pak. Oh, oke. Okay. Guest house namanya tapi kalau dulu namanya dalam, lupa namanya. Raya Draman. Ya, yang saya tulis di caption, dan katanya dulu milik kalau lihat dari stylenya, Pak, bangunan yang model-model apa ya, banyak sekali ornamen ya. Kota gede yang stylenya kita bakalan bisa membedakan yang Jawa sama yang ornamennya mewah. Nah, ini tuh dulu orang Kalang yang punya. Okay. Jadi kalau cerita orang Kalang itu panjang lagi. Jadi orang Kalang pedagang sukses lah, Pak, intinya. Mereka sukses, kaya, tapi mereka bukan orang asli. Secara historikal bukan orang asli yang di daerah kota gede. Kota gede kan dulunya hutan, namanya hutan Mental. Dapat alas. Itu sebelum Solo pecah itu di kota gede dulu. Jadi sejarahnya orang Kalang tuh mereka sukses, jadi merchant, pebisnis, banker, dan lain-lain. Tapi sombong. Oh, oke. Okay. Sombong, diperbolehkan untuk membuat rumah yang mewah, padahal saat itu boleh kerabat dekat. Dan sekarang sih kalau rumah-rumah seperti ini udah jarang. Ada yang mirip satu di Solo tapi udah dihancurkan, belakangnya jadi Hotel Haris ya. Oh, oke. Okay. Nah, depannya ada mirip seperti ini kalau Bapak perhatikan. Dan ini yang di Instagram saya ini dalamnya bisa saya bilang 90% asli. 90% asli. 90% asli. Misalnya ya perbaikan yang memang dan yang punya juga kolektor barang. Oh, oke. Okay. Nah, ini. Ya, ini. Oh. Posisi
Kalau tadi bangunan depannya, nah ini pendopo. Oh, oke. Jadi Sampai ini, masuk ke dalam kamarnya nggak? ya saya sampai masuk ke dalamnya. Agak-agak serem, Pak. Oh, Saya saat ada itu yang ya nginep itu. ada, dan memang banyak yang suka tuh bule-bule. Iya, bule-bule Eropa ya. Model bangunan seperti ini orang Kalang itu, jadi tiang-tiangnya mereka ada yang dari kayu, ada juga yang dari besi, dan Art Nouveau ya nyebut stylenya tuh. Iya, iya, iya. Gaya Jawanya tetap dipertahankan, ada 3 pintu dan pintu tengahnya di sini sih sama ya size-nya, tidak lebih besar yang di tengah, tapi di area yang gelap itu mereka masih punya terowongan yang saya jelaskan, area senternya rumah. Iya, iya. Nah, ini di mana ini? Ini masih bagian dari dalam Nathan di samping sebelah kanan. Mereka punya galeri seni, Pak, ada barang-barang lukisan yang bisa kita lihat juga. Oh, Kebetulan waktu itu teman saya chef-nya di sini, jadi saya bisa masuk. oke. Cantik kalau dari sini ya. Nah, ini di mana ini? Ini di area Kota Gede juga, ini sebetulnya tembok sisi luar dari kompleks makam, Pak. Oh, oke. Dan itu di depan saya, kalau Bapak lihat itu ada lampu ya, Iya, lampu. Itu yang ada cat putihnya sedikit di iya. bawah lampu. Nah, itu sebetulnya pemandian umum kuno. Oh, Buat- tapi masih dipakai? Masih dipakai sama penduduk sampai sekarang. Oh, wow. Nah, ini di mana? Masih di Kota Gede, tapi beda gang, Pak. Hmm, Jalan dulu, ini rumahnya Paru di Besik. Paru di Besik, beliau juga kolektor barang antik. Informasi yang saya tahu seperti itu. Memang gangnya itu hanya bisa dilalui 2 motor papasan, tidak bisa mobil, dan cukup eye catching, Pak. Jadi kalau orang jalan di sini, tapi saya tidak yakin ini kayak seperti ornamen candi yang hitam ini itu asli ya, mungkin tambahan sepertinya. hmm. Kalau saya lihat yang aslinya mungkin yang jendela-jendela ini, tapi kalau yang batu hitam itu kayaknya itu tambahan sih. Iya, iya, iya. Nah, ini stasiun apa sebetulnya? Ini stasiun Maguwo, Pak. Jadi Bandara Adi Sucipto Mhm. yang sekarang itu ada satu stasiun Maguwo. Nah, Maguwo yang asli itu jaraknya hanya sekitar 200 meter dari stasiun yang sekarang ada. Jadi ini stasiun lama. Stasiun kereta ini ya? Betul, stasiun kereta. Dan bahannya kayu seperti ini, Pak. Keren temboknya. Lantainya udah ganti keramik sih, tapi secara struktur bangunan tembok, atap, genteng sih mungkin udah ganti, tapi ornamen-ornamennya masih Masih, oke. Nah, ini di dalam keraton, hmm, tepatnya di area museum di Sultan Hamengkubuwono ke-9. ke-9. Area ya, ini di area tentang meja kerjanya beliau. Kalau kita lihat ke atas itu cukup bagus. Kayu mewah, royal banget. Ya. Nah, ini Ini di Siti Hinggil, Pak. mhm. Di sini tempat penobatan raja. Posisinya di alun-alun utara. Paling depan itu area naik ke selatan sedikit itu posisinya lebih tinggi. Tersebut Siti Hinggil kan itu posisi yang lebih tinggi. Oh, Seperti itu. Jadi konon dulu kalau beliau duduk di sini, beliau bisa ngelihat satu garis lurus Malioboro sampai Gunung Merapi. oh. Penobatan raja di situ. Nah, ini Ini di area keraton
bagian dalam kita tidak bisa masuk di batasnya tanaman ini Pak. Gitu. Oh. Ya. Kalau yang sebelah kanan yang lengkungan itu ruang kantornya Sultan. Kalau yang bangunan di kiri itu untuk penting Pak biasanya di situ gedung Jene namanya. Oke. Nah, ini di mana ya? Nah, jadi dulu ceritanya adalah Hamengkubuwono I, Pangeran. Beliau setelah dapat jatah lah itu, jatah akhirnya dia bikin kedaton sendiri. Sebelum kedatonnya jadi, beliau stay dulu di suatu tempat namanya Ambar Ketawang. Oh, oke. Kayak keraton kecil, itu keraton yang sudah jadi baru kita pindah. Nah, ini bekasnya. Dan tidak terlalu banyak yang bisa dilihat di sini aja Pak. Tapi secara suasana agak beda. Nah, di daerah Ambar Ketawang itu terkenal dengan kabul. Ini jauh dari Jogja? Jauh, letaknya di 11. Suaranya hilang. Arah mau ke Wates, Pak. Oh, oke. Oke. Sekitar setengah jam sih, enggak. Nah, ini di mana? Rumah Kalang juga. Betul, ini Rumah Kalang, masih area Kota Gede, beda jarak aja, Pak. Ini sekarang posisinya sudah jadi dinas pariwisata sepengetahuan saya. Kemarin habis dipakai syuting remake film zaman dulu gitu. Rumah di video atau apa gitu. Oh. Juga ini penuh dengan ornamen. Area dalamnya. Oh, betul. Cantik ya. Saking banyaknya ornamen, bentuk kita sampai bingung mau motonya gimana ini. Gini bagus. Kayaknya setiap jengkal ujung itu patut difoto gitu. Nah, ini di mana ya? Ini di Taman Sari, area terowongan-terowongannya, Pak. Karena bisa masuk kita ya? Bisa. Oh. Tapi sekarang katanya udah ditutup. Oke. Masuk terowongannya ini. Bagus. Nah, ini di? Ya, ini area keraton, Pak. Yang tadi 2 atau 3 slide sebelumnya yang saya bilang batasnya tanaman. Nah, ini kanannya. Oh. Belah kanan yang ada lengkungan-lengkungan. Nah, ini terasnya serambinya seperti ini. Cantik ini. Barang-barang Eropa, kaca-kaca Eropa dan keramik-keramik. Iya. Nah, ini di mana? Ini area kerobongan yang di Kalang yang dalam Natan tadi. Oh, masih dipakai apa enggak itu? Masih dipakai, mereka biasanya akad nikah. Nikahan. Memang filosofinya kan itu Pak, Loro Blonyo, Gayoni, dan kalau dulu konon dipakai untuk malam pertama Pak. Saking sakralnya, tapi memang mungkin bangsawan ya jangan. Iya. Dan ada area sakral. Jadi yang menikah dan malam pertamanya harus di situ ditemani ada satu abdi yang mungkin di ujung. Oh. Nah, ini cantik ini. Nah, ini saya senang banget Pak waktu kesini. Itu kalau teman saya nggak ketinggalan paspor, saya nggak akan kesini. Oh. Jadi teman saya waktu itu mau ke negara suaminya, ke Prancis. Sampai di Jakarta, dia ingat paspor anaknya malah nggak dibawa. Oh. Jadi dia harus reschedule dan ternyata hari itu saya memang ngajuin cuti. Saya berangkat ke Jakarta dan saya habiskan waktu saya pakai buat belusukan ke Kota Tua dan ini di Museum Fatailah Pak di lantai atas. Nice banget gayanya, gaya barok ya. Iya.
Saya nggak berpikir pada zaman itu yang memang masih orang pakai kuda, tapi sudah bisa bikin lemari yang indah untuk naruh buku. Iya, 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 ini cantik banget ini. Saya pikir di Jogja ya. Ini di Jakarta. Nah, Oke. ini masih rumah Kalang yang tadi, dan ini Mhm. area rumah tengahnya. Oh, kok nggak ada loro blonyonya udah nih? Nggak sih, mungkin mereka hanya cat ulang aja ya. Iya, 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 iya. Karena memang dibiarkan kosong sih Pak, Hmm, kosong. Jadi tidak ada mebelnya. nah ini di mana nih? Nah, ini salah satu rumah pangeran juga. Ah, Di area itu Taman Sari. Nah, jadi seperti ini nih Pak, rumah tengah bangsawan Jawa itu pasti area tengahnya ada semacam kotak kecil, ada kasur kecil, jadi dia kelihatan sakral. iya, iya, iya. Dan itu untuk malam pertama itu? Kayaknya udah nggak dipakai ya kalau zaman sekarang ya. Jadi Iya. secara simbolis sih memang syukuran Dewi Sri, ada gentong dia taruh padi. Hmm, Biasanya saya kalau ke rumah-rumah Jawa pasti saya lihat ada terowongannya nggak, ada terowongannya nggak. oke. Nah ini di mana ini? Ini ini namanya dalam apa ya? Ada di Sindurejan. Sindurejan. Dulu ditempati Patih Sindurejan, tapi sebelum Patih ini tinggal di situ, itu memang bekas rumahnya Pangeran Samburnyowo Hmm, pertama. Jadi beliau tirah atau tirakat atau aku prihatin saat itu kan yang harus dilakukan pada saat oke. itu ya masih ditinggalin. Saya juga ini bukan keturunannya, tapi jauh ya zamannya Samburnyowo 1500 sebenarnya. Oke, kalau ini Museum Kiai Sadra, siapa beliau sebetulnya? Katanya Kristen dan sebagainya. Betul, Kiai Sadra salah satu tokoh penyebaran agama Kristen di Jawa Pribumi. Oh, oke, oke. Dan memang area penyebarannya waktu itu di Kutuarto dan Purworejo. Hmm, Menarik sih Pak untuk mengangkat kisah beliau yang berlatar belakang tidak baru yang dibawa oleh Belanda. kolonial, tapi beliau mendapatkan ya kalau sekarang wangsit, Hmm, wangsit setelah bertapa di pantai selatan, dan wangsitnya itu sebuah ayat yang ternyata ada di Alkitab. oh, Bunyinya Jarene katanya. iya, 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 iya. Ini area rumahnya beliau di sisi tengah, Aha, dan buku-buku beliau yang beliau belajar segala macam. Jadi karena memang dulu pribumi Jawa itu bisa dibilang ya kalangan bawah yang dia approach ya Pak ya. hmm, Dia menyebarkan agama Kristen dengan pendekatan secara budaya. hmm. Nah kalau ini, pernah nginep di Ini sini berarti ya? betul. Nah di ya ini Pak rumah Tanjinsing. Iya, iya, iya. Mana kalau perabotannya udah di tahun tahun 40 50-an ya. Iya, iya, iya. Udah ganti ya. Nah, ini. Udah ganti belum? Sudah ganti. Nah, ini saya di Solo. Oh, di Solo. Ini salah satu rumah yang letak. Jadi ada satu rumah dalam juga. Sudah pasti joglo. Nah, ada satu bangunan di sampingnya. Seperti ini. Ini rumahnya salah satu arsitek yang membangun Keraton Surakarta. Oh, Mungkin arsitek
timnya gitu kan. Ini Iya, salah iya, satu iya. tokoh saat itu area dalam. Oh, udah selesai. Masih kurang Pak, Ada, kurang masih banyak. oke, udah selesai. Nanti kita lanjut lagi. 3 bulan lagi bisa ngumpulin yang banyak, lebih banyak. Banyak Pak. Masih banyak kayaknya foto-foto yang Bapak ambil yang di 2017 ya kayaknya. Enggak tahu, saya masuk turun sampai foto pertama. Oh, oke. Foto pertama. Itu Yang awal-awal iya. Instagram baru tahu tuh, Pak. Oh, yang yang saya udah pernah lihat gitu saya lewatin. Sebetulnya tadi pagi ada 30 sekian, saya kurangin 10 rasanya. Bakal lama kalau ngobrol terlalu. Ya, ini juga saya baru di Bandung nih, mumpung di Bandung saya juga kan hampir ke beberapa bangunan. Wah, cukup banyak. Wow, saya dulu kalau waktu di Cina saya belusukan itu. Jadi foto-foto saya ya hampir sama dengan foto Anda, tapi di Cina begitu aja sih. Saya juga suka dari berbagai arsitek dan sebagainya. Forbidden City ya Pak? Ya Forbidden City salah satunya saja ya. Saya penasaran pengen masuk ke situ. Oh, iya Ada harus istana itu. terluas di dunia ya, kompleks istana yang berapa puluh hektar itu. Kalau ke sana keluar dari gate harus naik bukitnya. Jadi kalau ke Forbidden City harus 1 hari. Itu juga kurang ya Pak? 1 hari cukup lah. Setelah itu keluar ada bukit di paling belakang, itu kita harus naik ke bukitnya. Nah dari bukit situ kita bisa melihat the whole Forbidden City. Ya. Ada di list nanti deh. Jadi itu dulu nggak ada bukitnya. Bukitnya itu dibangun karena itu sisa tanah dari Forbidden City dijadikan bukit. Oke, jadi ya bukit yang akibat pembangunan itu ya. Pembangunan itu. Dan katanya yang dibuka hanya sekian persen aja kan untuk Iya. Tapi sekarang sudah mulai banyak yang dibuka soalnya kan banyak barang koleksi Cina pulang ke negaranya ya. Ya. Setelah dijual ya sama Kaisar buat hidup. Dirampok kan? Dirampok juga. Iya. Belum yang kebakar ya Pak ya? Iya, belum yang kebakar yang kebakar ya udah nggak bisa. Summer Palace. Sayang. Iya. Oke, ini ada Pak Made Purnama. Oke. Ruri Hargiono. Ya, ini Mbak Ruri juga yang dari Indonesian Graveyard, Pak. Oke. Saya harus interview Mbak Ruri berarti. Tuh, mungkin next schedule-nya Bapak bisa. Saya pernah buka Indonesian Graveyard, tapi saya nggak tertarik makanya. Memang dia spesialis kuburan, Pak. Kalau saya spesialis di candi. Spesialis kuburan. Oke. Tapi cobalah, saya beranikan diri. Peminatnya cukup banyak loh Pak zaman sekarang itu karena kuburannya yang kita angkat itu ada story-nya. Dia ada storytelling-nya. Nggak sembarang kuburan. Gitu. Misalnya yang terkait toponomi daerah. Atau misalnya ternyata tokoh ini tuh dulu punya cerita dengan siapa. Iya. Menariknya di situ dan jadi seperti undercover gitu Pak, cerita-cerita yang kita contohnya seperti Kasian Cepas. Siapa? Kasian Cepas namanya. Dia adalah pribumi pertama yang menjadi fotografer
mulai di zaman 748 ya, saya lupa. Jadi foto-foto Keraton Jogja Tempo dulu yang Bapak sering lihat di internet itu karyanya beliau. Oke. Nah, mirisnya adalah makamnya beliau sekarang tuh udah ketutup. Udah ketutup? Tumpuk-tumpuk dengan makam-makam lain. Jadi, padahal jasanya besar tapi tidak ada perhatian. Iya. Itu yang dilakukan teman-teman yang mencari itu nenek kakek moyangnya dari kuburan biasanya. Ya, termasuk saya, Pak. Saya nyari nenek kakek moyang dari ayah saya. Oke. Dari mana Cinanya? Nah, itu saya tidak dapat infonya, tapi tahun 1850 itu sudah lahir di Purwokerto. Oke. Jadi memang sudah peranakan ya, Pak. Sudah peranakan. Nah, kloter keberapa ke sini saya Iya. 18 berapa? Umur 85, meninggal tahun 1913. Oh, wow. Awal banget ya. Buang painya tapi juga sudah tulisan Latin sih, Pak. Kebaikan ya. Iya. Ya, amazing. Oke. Saya nanti minta teleponnya Mbak Ruri ini. Baik, nanti saya kasih. Oke. Mungkin Mbak Ruri juga mendengarkan di sini. Saya minta belum dijawab. Mungkin lagi ngapain. Oke. Saya bisa berikan. Thank you Mas Lauren atas waktunya. Amazing. Amazing. Semoga ceritanya bisa jadi inspirasi. Menarik, inspirasi. Ya, ini salah satu saya sebagai penikmat sejarah, ya bukan penggiat loh, Pak. Iya. Penikmat dengan cara saya sendiri. Tiap orang beda juga, dan saya ya lebih mendokumentasikan, karena kalau saya juga nggak bisa bangunan ini saya beli. Sayang semuanya sayang gitu kan. At least kita pernah mendokumentasikannya dengan baik, dengan ceritanya. Tahu besok udah jadi ruko. Iya. Betul. Kayak hotel base yang di Duta Merlin tuh di Hayam Wuruk. Iya. Bablas nggak ada sama sekali. Iya. Sisanya cuma ruko aja kan Duta Merlin. Padahal salah satu hotel termewah yang keren banget pada itu. Termasuk gedung Harmoni juga itu. Saya nggak tahu kalau saya nggak fokus di bangunan kuno, makanya saya tertarik tentang. Sebetulnya jadwal saya pengen ke Surabaya sebelum pandemi itu, Pak. Iya. Ya, di Surabaya saya baru sebagian tempo hari ke Museum Sampurna, kemudian area Jembatan Merah yang Gedung Singa itu. Kan itu lo dijual ya, Pak, Gedung Jiwasraya. Terus saya ke gereja Batu Merah. Iya. Itu juga bagus. Kemudian Lenteng juga di Jalan Gula. Dan masih banyak sih gang-gang. Saya ada kenal juga di Surabaya, Pak Haji Wahyono. Karena Surabaya sendiri penuh dengan cerita kolonial yang menarik. Iya. Oke. Thank you banget. Sampai ketemu di mana nih? Jogja atau di Bandung? Jogja mungkin ya, Pak. Saya nanti sore ke Jogja pulang. Oke, good luck ya. Terima kasih banyak, Pak. Sampai ketemu semua. Iya. Terima kasih, Lauren. Terima kasih, sore. Ya. Terima kasih.